Jumpa lagi di JNB Service. Oke guys, depan saya ada garapan nih guys ya, Philips besar nih guys, watt besar nih. Ini esensial ya, esensial, mereknya Philips guys. Nih guys ya, tulisannya Philips esensial 50 watt guys. Oke guys, kita langsung saja perbaiki ya. Ini guys ya, 50 watt, cukup besar guys. Nah, kita langsung saja kita perbaiki. Nah, model begini, ini model solderan guys. Nah, model solderan gini biasanya nggak ada congkel. Nah, kalau begini biasanya saya solder guys, solder sampai meleleh ya, sampai meleleh. Habis meleleh baru diangkat pakai atraktor ya, kayak begini tuh, dipanasin sambil disedot guys, pakai sedot timah. Nah, caranya begini guys, soalnya ini bukan model kancing ya, ini model solderan. Nah, habis itu baru kita puter-puter, sambil puter itu kan ada drat, ada kabelnya guys. Nah, kita sambil bakar, sambil solder ya dari atas ya. Nah, sambil diputer-puter begini nih tuh. Nah, lama-lama dia akan lepas. Nah, setelah lepas ada timbul ada kelihatan dua kabel ya. Nah, untuk yang model begini guys, biasanya kalau dicongkel itu agak susah guys ya, pakai satu. Biasanya saya pakai dua guys, pakai ringgis congkelannya tuh. Ini saya congkel-congkel dulu. Ini keras sekali guys, karena bahannya bagus tuh. Saya setengah mati nih kalau congkel begini guys. Nah, buat yang kepo berapa sih harganya Philips Essential begini, dari saya terus di e-commerce ya, nggak banyak toko yang jual ya, mungkin itu stok-stok lama ya. Nah, harganya kisaran 100.000 ke atas. Berikut saya sertakan di layar guys. Oke, itu tadi ya harga yang saya sertakan, harganya 160.000 guys. Ada yang nyampe 200. Itu pun saya lihat di e-commerce cuman 3 toko aja ya guys yang jual. Nah, kemungkinan saya cari-cari ya hanya itu aja guys. Nah, ini sudah terbuka ya, mesin lampunya terlihat nggak ada yang rusak guys, masih bagus dan mulus ya. Tuh, kita lihat fuse-nya juga bagus guys, tuh mulus, nggak ada yang rusak gitu. Oke guys, jangan tertipu ya, mesin normal. Nah, kita tes dengan multitester kacanya guys. Tuh, berarti kacanya nggak bagus guys ya. Tadi saya cek pakai multitester, sebelah berjalan, jarumnya sebelah lagi tidak, berarti menandakan bahwa kacanya ya udah bagus, jelek guys ya. Guys, setelah dibongkar kita lihat, waduh guys, mesinnya kotor banget guys, tuh penuh dengan debu ya, bukan debu sih sebenarnya, itu kayak jamur guys, bercak-bercak jamur. Nah, ini juga guys nih ada bekas terbakarnya nih guys di dekat satu pin ya. Ini kayak menempel sama bagian pin mesin ya. Nah, ini kebakar guys. Nah, kaca ini bermasalah guys. Nah, ini saya bersihkan dulu semuanya, biasa kerok tuh guys, ini kayak berpasir. Nah, ini setelah saya bersihkan dengan thinner ya, thinner saya gosok-gosok pakai sikat gigi guys. Saya bersihkan dulu semuanya, bersih semua, baru nanti kita tes. Nah, ini kita tes dulu guys mesinnya, apakah masih nyala atau tidak guys. Sebentar ya. Oke, setelah semuanya seperti biasa guys ya, cek di VCB langsung ya, prop hitam tengah, merah kiri kanan.
Kalau bergerak berarti TR-nya jelek guys. Walaupun TR-nya salah satu bergerak, satu nggak bergerak, tetap harus diganti guys, karena itu wajib guys. Tuh. Satu bergerak, satu tidak bergerak. Kalau dinyalakan diganti nggak seimbang guys, kita ganti. Kalau biasanya kita ganti semuanya guys, satu set semuanya. Nah sekarang kita beralih ke air fuse nya ya, sikring pembatas arus. Apakah masih bagus atau tidak ya, kita tes lagi guys. Ya bagus guys ya, berarti fuse dalam keadaan bagus ya. Tahap berikutnya kita tes dengan kaca yang baru guys. Ini kaca normal ya. Apakah mesinnya bekerja dengan normal, apa bisa menyala guys? Kita tes ya dengan arus 220 volt ya, menyala guys ya, berarti mesin dalam keadaan bagus, mantap guys. Berarti kita bisa lanjut servis lagi guys tuh ya. Kalau normal tuh begini, bagus guys. Nah ini sambil kita bersihkan dan kita kerok-kerok. Ini saat kotor ya guys ya, beberapa bagian agak kotor, nanti biar saya bersihkan dulu guys. Nah setelah itu kita juga tambahkan timah di setiap kaki-kaki komponennya guys ya, karena ini pemakaian udah lama, dia pasti retak guys, retak-retak. Nah ini saya tebelin lagi guys, tambahin aja nggak apa-apa guys ya, hitung-hitung amal lah, biarin lah, nggak apa-apa. Kita servis jasa begini, kita bantu juga orang-orang gitu guys, nggak ada salahnya kita tambahin aja timah, tebelin lah, biar kualitas servis kita lebih baik guys. Ya setelah itu kita congkel ya guys ya kaca lamanya, karena ini udah nggak berguna lagi, jadi nggak bisa nyala lagi, udah rusak ya. Nah ini saya udah selesai congkelnya semuanya. Kita tinggal bersihin aja guys sisa-sisa lemnya, jadi nanti kita tambahkan lem lagi. Tuh kayak begini guys, sisa-sisa lemnya kita bersihkan, congkel semua guys sampai bersih ya pokoknya guys, karena kita akan menaruh kaca yang baru guys ya. Setelah selesai, yang tak kalah penting juga kita harus pasin guys nih, untuk mempaskan kaca yang baru ya. Lihat posisinya, nanti taruh kawatnya di mana, jangan salah guys, nanti terbalik guys susah, nanti agak kalau terbalik melintang guys, jadinya guys agak susah. Jadi kita harus pas benar-benar presisi ya, sesuai dengan pinnya ya, pin kacanya gitu loh. Jadi kan nanti kalau pas kita taruh kita gampang, kita langsung pelintir ya tuh ya, nanti kasih tanda, kalau udah selesai kasih tanda aja guys. Nah berhubung kaca
4 jari saya nggak masuk ya, nggak bisa masuk guys, karena lubangnya terlalu kecil, terlalu sempit guys. Nah kalau yang bawahnya kan besar, jadi terpaksa saya pakai spiral guys, dua kaki ya. Ini saya tes lagi itu menyala ya, sebenarnya nggak ada bedanya sih guys, hanya beda bentuknya aja. Nah ini saya kasih tanda dulu supaya nanti saya pas masukin kaca spiralnya yang dua kaki lebih presisi ya, jadi bisa diketahui mana letak pin-pin dari mesinnya guys. Tuh begini aja guys, sambil diukur tuh, kalau nggak bisa dibakar sedikit-sedikit kakinya sampai pas pokoknya. Oke guys, ini ya setelah saya bakar, saya udah pasin. Nah jadi kan bisa kan tuh ya, tuh pas jadinya kan. Nah tapi hati-hati ya, harus sabar sambil dilihat-lihat, jangan sampai kebablasan guys, nanti kena lubang sebelah. Nah ini saya udah lem guys, pakai lem kertas ya, kertas keras, jadi buat tatakan dia guys. Nah itu saya udah kasih tisu sama lem G ya. Nah, habis itu baru diberi biasa guys perekat kedua pakai tianmu ya, seperti ini nih guys tuh. Jadi nanti fungsinya itu ketika kaca panas ya, dia kan mekar ya, dia agak melebar, jadi yang tahan itu lem ini guys, lem silikon ini. Jadi ya 2 kali perekatan ya, lumayan lah, nggak ada komplain guys untuk lem ini. Jadi usahakan oleskan agak banyak ya guys, jangan sedikit guys. Nah gitu guys. Kalau sudah, kita paskan aja guys, tuh kita pasin aja kaki-kakinya, walaupun memang ini bukan untuk jari 2 jari ya, ini ya bukan spiral buat 2 jari, ini untuk 4 jari guys. Cuman kan posisinya saya kaca udah lagi menipis, stok kosong, jadi saya pakai yang ini. Sebenarnya sama aja, nggak ada masalah guys, cuman hanya nanti kita tarik. Nah tuh kayak begini deh, tuh tarik, nanti 2 pin 2 kawat kaca nggak nyampe guys di mesin. Nah ini saya udah tambahkan guys nih, tambahkan pakai kawat ya, yang tadi saya gunting. Makanya kawat tadi jangan dibuang guys, bisa untuk sebagai sambungan. Jadi ditarik terus sampai pas, pokoknya dipasin aja tuh. Nah, ditambahin selongsong bakar. Nah kalau udah begini ya udah tinggal rapin aja guys, gampang tuh. Nah yang sulitnya yang tadi guys, itu yang saya bilang, kalau 2 jari dipasang dia agak tarik, pokoknya ketarik ke belakang gitu, jadi nggak pas gitu, jadi panjang pendek jadinya hasilnya. Nah kalau ini udah begini kan gampang guys, kita tinggal pelintir aja tuh, kita tinggal pelintir udah selesai tuh. Tapi yang pendek itu sambung aja pakai kawat yang lain, terus disolder pakai selongsong. Ingat guys ya, pakai selongsong ya, jangan enggak nanti konslet dia guys, jelek jadinya ya. Nih ini udah selesai, kita tinggal rapikan aja guys.
udah selesai guys ya, kita tes lagi guys. Apa mau menyala? Ya, menyala ya, menyala dengan sempurna. Mantap guys. Tinggal dikasih ke pelanggan aja guys. Saatnya kita rapikan guys. Ingat, tutup juga hati-hati ya. Sambil dilihat, ini kerjaan begini harus telaten guys. Harus teliti, jangan buru-buru, pokoknya jangan buru-buru. Oke, kalau udah selesai kita tutup kembali, kita kancing dengan tang untuk tang drat ya namanya ya, ini kunci pakai ini. Nah habis itu baru kita tambahkan timah, kasih timah yang banyak guys, karena ini bukan model kancing, ini model timah, jadi timah harus banyak. Jadi sambil dibakar, nah menyala ya, sambil dites saja. Agak takut sih guys, saya soalnya pernah pengalaman udah selesai begini lampu mati nggak nyala. Wah itu gawat guys, saya tuh pernah ngalamin pengalaman, soalnya agak takut. Nah ini kalau udah selesai ya udah kasih timah guys yang banyak tuh ya, supaya bisa mengalir listrik ya, soalnya ini bukan model kancing, model solderan guys. Kita tes guys, cuman saya nggak muat, saya taruh bawah jadi ya guys, biar gampang tesnya guys. Nah oke guys, demikian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tinggal pesan kalau ada yang bertanya-tanya. Ingat guys, selalu pakai masker, jaga kesehatan Anda. Kita saksikan next video berikutnya dari saya. Bye bye.